Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunitri Lestari, NPM 20113009. Sekarang saya sedang mengampu mata kuliah Globalization in Education. Untuk memenuhi tugas ujian akhir pada mata kuliah tersebut, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana persiapan sebagai generasi muda Indonesia menghadapi tantangan global dalam dunia pendidikan menuju generasi emas 2045. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu mengenai globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lain, sehingga tidak jelas lagi batasan-batasan dari suatu negara. Atau dapat dikatakan juga globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong ketergantungan interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Nah, untuk saat ini kita perlu mengetahui bagaimana cara menyiapkan diri untuk menyambut era digital tersebut. Nah, kesiapan menyongsong era perekonomian baru jelas bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja kan. Jika ingin meraih kesuksesan, kita harus siap memperkaya kemampuan diri dan mengembangkan keterampilan-keterampilan khusus. Pasalnya, persaingan ekonomi secara digital turut membuka peran persaingan global. Kini tak hanya perlu bersaing dengan talenta dalam negeri, tetapi kita juga dituntut untuk bersaing dengan talenta-talenta asing, setidaknya di level ASEAN. Nah, untuk memastikan kita memiliki bekal yang cukup, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengasah hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengulangan secara terus-menerus. Keterampilan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kita di tengah persaingan ekonomi global yang beralih ke dunia digital. Selain wajib menguasai penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Office, kita sebaiknya juga fokus pada perangkat lunak tahap lanjutan seperti Google Analytics, WordPress, Active Collab, Facebook, Insight, dan lain-lain. Hampir semua industri saat ini membutuhkan pengelolaan data secara digital untuk bersaing. Karena itu, kita harus menguasai skill yang relevan dengan pekerjaan. Sebaiknya asah juga kemampuan untuk mengelola dan membaca data. Yang kedua adalah memperkaya soft skill. Soft skill adalah keterampilan non teknik yang berhubungan dengan pekerjaan kita nantinya. Keterampilan ini adalah hasil membentuk pola pikir dan kebiasaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, fokus untuk mengembangkan diri sendiri sejak dini. Beberapa jenis soft skill yang paling bermanfaat di dunia kerja adalah kemampuan mengatur waktu atau time management, kemampuan beradaptasi dalam sebuah tim, dan kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk berpikir, dan juga kemampuan untuk berpikir kreatif. Selanjutnya yaitu adalah memilih universitas yang tepat. Memilih universitas yang tepat sangat berpengaruh bagi kita ke depannya, karena kualitas pendidikan di perguruan tinggi sangat jelas mempengaruhi kualitas diri seorang individu untuk bersaing di era digital. Yang keempat yaitu penguasaan bahasa asing. Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, ataupun Jepang adalah langkah pertama untuk bersaing di era digital. Sekarang kita tidak perlu lagi bergantung pada bahasa ibu. Jadi diperlukan kemampuan dan usaha untuk mengembangkan potensi diri agar bisa bersaing di ranah digital. Kemampuan berbahasa asing tidak bisa lagi dipandang sebagai hal sekunder, tetapi juga menjadi sebuah kebutuhan semua orang di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan, pastikan kita mampu menguasai setidaknya satu dari bahasa asing tersebut. Yang terakhir yaitu mencari pengalaman. Menguasai teori yang dipelajari di bangku sekolah mungkin memang sangat bagus, tetapi hal ini tidak akan membawa manfaat nyata tanpa disertai praktik dan pencarian pengalaman. Saat ini, kita dapat dengan mudah memperoleh untuk terjun ke bidang ekonomi praktis secara digital. Sebab ada banyak platform untuk melakukan hal tersebut, menjual produk secara daring melalui marketplace. Kita juga dapat melakukan
menjual secara lokal maupun internasional melalui marketplace tersebut. Kita juga dapat menawarkan jasa melalui situs web seperti Fiverr atau mencari kesempatan magang di perusahaan multinasional. Ada beberapa cara ampuh untuk mengais pengalaman sebelum menghadapi persaingan ekonomi digital. So, pastikan kalian sudah punya bekal sebelumnya ya. Oke, dari 5 hal yang telah saya sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan untuk menghadapi tantangan baru di era ekonomi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing individu untuk mengembangkan kemampuannya. Pada akhirnya, mau tidak mau, kita semua dituntut untuk bersiap menghadapi revolusi teknologi dalam waktu dekat. Dengan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh bangsa ini, sayang rasanya untuk tidak memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.